Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kita mulai. Wattaba'u ma tatlus syayatinu ala mulki Sulaiman. Dan mereka ini siapa? Orang Yahudi, ya. Jadi mereka ini orang-orang Yahudi, ya, orang-orang Yahudi yang kemarin sebelum ayat ini dijelaskan bahwa mereka tidak mau menerima Al-Quran. Mereka menolak Al-Quran. Mereka tidak mau mengikuti Al-Quran. Mereka tidak mau mengikuti Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mencela, mereka mengolok-olok, bahkan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam disihir, ya. Nah ini. Wattaba'u ma tatlus syayatinu ala mulki Sulaiman. Karena mereka sudah tidak mau mengikuti Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran itu, ya, anti mereka dengan ayat-ayat Al-Quran itu. Kalau toh dipakai, ditambah-tambahi, Pak. Ditambah-tambahi. Jadi bukan murni menjadi kalamullah, tetapi menjadi apa? Mantra. Menjadi mantra. Loh, bisa Ustaz jadi mantra? Bisa. Mau kebal, mau sakti, mau kaya, ya, mau nikah lagi, ada mantranya, ya. Mau menggandakan uang, ya, mau menggandakan mobil, mau menggandakan istri, ya, ada mantranya, ya. Jadi ini semuanya masuk pada perbuatan-perbuatan syaitan. Wattaba'u ma tatlus syayatinu ala mulki Sulaiman. Nah, mereka orang-orang Yahudi itu, ya, mengikuti ma tatlus syayatin, apa-apa yang dibaca oleh syaitan. Mereka tidak mengikuti Al-Quran, tidak mengikuti Taurat, tidak mengikuti apa yang ada di dalam kitabnya, tetapi mereka justru mengikuti ma tatlus syayatin, yaitu apa yang dibaca oleh setan-setan, ya. Syayatin itu jamak dari setan, ya. Setan-setan itu. Ala mulki Sulaiman, yaitu pada zaman kerajaan Nabi Sulaiman. Nah, ini kalau saya bacakan satu persatu tafsirnya ini panjang sekali, ya. Jadi enaknya kalau kita ikut majelis ilmu ini langsung dapat intinya, ya, kesimpulannya. Jadi dari beberapa pendapat para ulama, ya, ada yang mengatakan ketika itu setan pada zaman kerajaan Nabi Sulaiman, karena Nabi Sulaiman ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan, keistimewaan, ya, keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Nabi Sulaiman menjadi seorang raja dan dia berkuasa, ya, atas, ya, kerajaan itu, ya, sampai dia bisa berbicara dengan hewan, ya, berbicara dengan burung, berbicara dengan, sampai mengetahui pembicaraan semut, ya. Kemudian bisa mengendalikan angin. Bahkan beliau bertasbih bersama jibal, bersama gunung-gunung itu, ya. Jadi berkuasanya Raja Sulaiman pada saat itu
betul-betul keutamaan, keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi setan-setan ini pada saat itu mau berbuat jahat, mau berbuat sesuatu tidak bisa. Kenapa? Karena Nabi Sulaiman menguasai bangsa jin. Jadi setan-setan yang jahat itu tidak bisa berbuat apa-apa pada zaman Nabi Sulaiman. Tetapi mereka berusaha, ya, di dalam satu penjelasan, ya, ada pendapat para ulama itu, ala ahdi Sulaiman, pada zaman Nabi Sulaiman itu, qala kanatish syayatinu tas'adu ila samai fataq'udu minha maqa'idal lisam. Ya. Pada suatu saat setan ini naik ke langit. Naik ke langit, kemudian dia mendengarkan apa yang akan terjadi di bumi ditulis oleh para malaikat. Begitu sudah mendapatkan kabar, berita yang ada di langit, kemudian dia turun ke bumi. Fayastami'una min kalamil malaikah ma yakunu fil ardi min mautin aw ghaithin aw amrin. Jadi mencuri kabar, mencuri informasi, mencuri berita dari langit. Kemudian setelah dia mendapatkan ada malaikat yang menulis, ya, matinya Pak Yoyo itu nanti tahun sekian, bulan sekian, hari ini jam sekian, ya gitu ya. Nanti, ya, misalnya siapa si fulan, si fulana itu nanti dia itu jadi orang kaya, nanti kekayaannya itu melalui ini, nanti ini punya jabatan, hidupnya bahagia atau hidupnya sengsara, dicuri sama setan. Kemudian dia turun, fayatunal kahna fayukhbirunahum. Kemudian setan ini dia mendatangi kahin, apa? Dukun, ya, mendatangi orang-orang yang punya ilmu supranatural, ya. Punya ilmu yang dianggap itu adalah ilmu istimewa, ya. Bahkan ada yang menggunakan cover ustadz, kiai, ya, ahli agama, tetapi dia menggunakan ilmu apa? Ilmu sihir, ya. Nah, nanti kita akan tahu modelnya seperti apa sih, apa yang digunakan, apa yang dilakukan, kok sehingga bisa digunakan cover, ya. Nah, ini hati-hati. Jadi mereka mengikuti perkataan-perkataan setan yang setan-setan ini berusaha untuk mencari informasi tentang apa yang akan terjadi dengan manusia. Nah, pada masa Nabi Sulaiman itulah kemudian mereka ingin menjadikan manusia ini mengikuti apa yang diinginkan oleh setan, tapi tidak bisa. Kenapa? Karena Nabi Sulaiman ini menguasai apa? Jin, menguasai bangsa jin. Bahkan dia memindahkan kerajaan Raja Balkis, ya. Ratu Balkis itu dari Yaman ke Palestina, ya, itu dalam waktu sekedap mata, ya, set itu sudah sampai. Sehingga setan-setan ini menganggap bahwa apa yang dikerjakan oleh Nabi Sulaiman itu adalah sihir, itu, ya. Nah, orang-orang Yahudi dari zaman Nabi Musa alaihissalam, setelah meninggalnya Nabi Sulaiman sampai hari ini meyakini bahwa kekuatan Nabi Sulaiman itu karena apa? Nabi Sulaiman memiliki kekuatan sihir. Nah, kemudian Allah menjelaskan di dalam ayat ini,
Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Jadi mereka orang-orang Yahudi itu mengikuti apa yang ada, apa yang dibacakan oleh setan-setan itu pada masa Sulaiman. Nah, ini riwayat yang insya Allah lebih sahih, yang mendekati kebenaran dari pendapat-pendapat para ulama, ya, yang memang sudah dijelaskan di dalam ayat ini. Dan ini insya Allah mewakili seluruh pendapat para ulama, bahwa pada zaman Nabi Sulaiman alaihissalam itu beliau punya singgasana raja. Nah, setan-setan itu mencuri informasi dari langit, ketahuan. Sehingga apa? Mereka ketika mendapatkan informasi dari langit itu, mereka tulis, ya, ditulis. Kalau tulisan ini sampai kepada manusia itu jadi dukun, jadi paranormal, memiliki ilmu supranatural, ya. Jadi bisa nanti ngambil baskom, ya. Kalau ada yang mobilnya hilang, dompetnya hilang, atau istrinya kabur, suaminya kabur entah kemana, datang sama orang itu, nanti ngambil baskom isinya air, diputar-putar sampai 7 kali, ya, 7 kali dikasih kembang, nanti bojone sampean Pak melayu nang Jakarta, ya, nang daerah Bekasi, ya, sering nang nggone mall, kelihatan, dan kelihatan di dalam air itu kelihatan. Maka ini termasuk sihir. Nah, itu kalau mereka menggunakan mantra-mantra itu yang ditulis. Tapi oleh Nabi Sulaiman alaihissalam, mantra-mantra yang diambil dari langit oleh setan itu semuanya diambil, kemudian dikubur di bawah singgasana kerajaannya Nabi Sulaiman alaihissalam, dikubur situ, ya. Tidak ada yang bisa mengambil. Kenapa? Karena ketika setan itu mendekat di kerajaannya Nabi Sulaiman, terbakar. Nabi Sulaiman alaihissalam menjaga supaya tidak ada yang bisa mendekati, bahkan mengambilnya. Tidak ada yang bisa. Nah, tetapi pada saat Nabi Sulaiman alaihissalam wafat, setan ini berusaha membuat tipu daya kepada manusia, sehingga setan-setan ini menjelma menjadi manusia, kemudian berada di tengah-tengah masyarakat itu dan memberitahukan. Karena mereka tidak bisa mendekati kerajaan Nabi Sulaiman, maka dia mengatakan, kamu mau saya kasih tahu sesuatu yang sangat istimewa. Apa itu? Kalau kamu bisa menemukan sesuatu yang akan aku beritahukan ini, maka kamu akan menjadi orang kaya, kamu akan menjadi orang hebat. Siapa sih yang tidak mau dikasih, ya? Misalnya kerjaan sulit, ya, ekonomi sulit, semua serba sulit, ya. Terus tiba-tiba ada yang datang, ya, Mas sampean pengen sugih Mas, ya. Nggih pengen Pak, wis enak, ya, sugih gak kerja turu moro-moro teko, ya. Tahu-tahu datang, ada yang memberi uang, ada yang menganteri, ya, emas, perak. Kekayaan ini mendadak. Karena apa? Orang sekarang senengnya instan, ya, senengnya online, ya, tahu-tahu datang, ya, rezeki nomplok. Ya, ndak susah-susah kerja, ndak susah-susah modal, ya, ngeluarkan modal, pokoknya terima dadi.
Siapa yang nggak senang? Senang. Akhirnya, oh ya, apa itu? Dikasih tahu. Di bawah singgasananya Nabi Sulaiman itu ada banyak kitab. Dan di dalam kitab itu banyak berisi petunjuk bahwa akan menjadikan orang itu bahagia, orang itu kaya, orang itu memiliki ya keistimewaan. Apa yang dicari ada, semuanya ada di situ. Nah, kemudian penasaran. Banyak yang penasaran, akhirnya apa? Karena setan itu tidak bisa mendekat di situ, kemudian orang-orang ini akhirnya apa? Beramai-ramai mendatangi singgasananya Nabi Sulaiman. Di bawah kursi Nabi Sulaiman itu digalilah, ya, mulai digali sampai dalam. Akhirnya mereka mendapatkan apa? Kitab-kitab yang selama ini disembunyikan oleh Nabi Sulaiman supaya tidak diambil oleh setan-setan itu. Begitu ketemu dan kemudian dibawa, apa yang terjadi? Setan-setan itu mengatakan kepada orang-orang itu, tahukah kalian kenapa Nabi Sulaiman itu bisa menguasai dunia? Kenapa Nabi Sulaiman itu kaya raya? Kenapa Nabi Sulaiman itu bisa berbicara dengan bangsa jin, menguasai, bisa bicara dengan hewan, dengan burung, bisa menguasai dan hebat, ya. Karena apa? Nabi Daud dan Nabi Sulaiman ini diberikan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkuasa di muka bumi ini, dan tidak ada yang bisa mengalahkannya. Nah, kemudian setan menghasut, tahukah kamu kehebatannya Nabi Sulaiman itu? Kehebatannya Nabi Sulaiman itu adalah gara-gara dia mempelajari kitab itu, ya. Dan kitab-kitab itu adalah kitab-kitab yang berisi apa? Mantra. Oleh karena itu Nabi Sulaiman hebat. Nah, jadi dihasut oleh setan-setan itu. Ternyata orang-orang itu mengetahui mantra-mantra yang ada di dalam kitab-kitab itu yang membuat mereka menjadi hebat. Ya. Ada yang bisa terbang, ada yang tidak mempan dibacok, ya. Ada yang bisa memiliki kekayaan. Kenapa? Karena langsung datang, ya, orang yang memberikan memberikan emas, ya, dengan hanya membaca mantra itu mereka hebat. Nah, Nabi Sulaiman itu melakukan hal yang sama. Dia itu mempelajari kitab itu. Maka kita lihat, ya, kita baca lagi, ya, ayat selanjutnya. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaimanu walakinna syayatina kafaru. Dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang Yahudi Madinah itu juga mereka mengatakan hal yang sama, sehingga dia mengatakan, ya, sampai hari ini pun mereka itu memperjuangkan apa? Haikal Sulaiman, ya. Di mana? Di Masjidil Aqsa. Mereka berjuang mati-matian, tetapi mereka menggunakan sihir. Makanya nanti kita bahas. Kita nanti masuk pada sihir, ya. Kita bahas sihirnya nanti, ya. Jadi hari ini pun mereka melakukan sihir, mengamalkan sihir, ya. Sampai pilkada juga pakai sihir, ya. Loh, kok bisa, ya? Bisa. Nanti kita akan membahas, ya. Ini sesuai dengan Al-Qur'an, sesuai dengan tafsir yang dikisahkan, ya, ilmunya para ulama.
Jadi Allah membantah, wa ma kafara Sulaiman. Nabi Sulaiman itu tidak kafir. Dia tidak pernah menggunakan ilmu sihir. Dia tidak pernah menggunakan mantra-mantra itu. Dia menyimpan kitab-kitab itu agar tidak digunakan oleh manusia, dan manusia hanya beriman kepada Allah. Nabi Sulaiman mengajak umat ini hanya beribadah kepada Allah. Tetapi setan-setan ini terus mengatakan itu Sulaiman hebat itu gara-gara punya mantra itu, gara-gara sihirnya hebat. Wa ma kafara Sulaiman. Nabi Sulaiman tidak kafir, walakinna syayatina kafaru. Akan tetapi setan-setan itulah yang kafir. Yu'allimunan nasas sihr. Setan-setan itulah yang kafir, yang mengajarkan kepada manusia tentang sihir. Nah, kita masuk sihir ya. Kita masuk bab sihir. Nah, jadi setan-setan itulah yang sebetulnya dia kafir. Karena apa? Mereka mengajarkan manusia itu sihir. Bapak Ibu percaya sihir? Ada yang percaya sihir? Enggak. Percaya ya. Sihir itu ada. Dan kita sebagai seorang yang beriman harus percaya. Karena kalau kita tidak percaya sihir, maka kita akan jatuh kepada kekafiran. Karena sebetulnya sihir itu ada ya. Tapi ada orang-orang Mu'tazilah ya, ada kelompok ya yang menyimpang. Orang yang percaya kepada sihir itu kafir. Tetapi pendapat Ahlussunnah wal Jamaah, justru orang yang tidak percaya kepada sihir itulah yang kafir. Jadi sihir itu ada. Dan kita meyakini adanya sihir. Dan ini nanti akan masuk kepada satu pembahasan bahwa sihir itu tidak akan berguna sama sekali, tidak akan bisa mengenai seseorang pun atas izin, kecuali atas izin Allah. Lah sihir itu sendiri, sihir itu dari kata-kata sihir ya. Kemudian dari kata-kata sahur. Jenengan pernah sahur? Jenengan pernah sahur, Pak? Sahur. Nah, itu dari kata-kata sihir ya, sahur. Nah, kalau sahur itu kira-kira waktunya kapan, Pak? Siang, malam atau petang? Ya. Menjelang pagi ya, menjelang pagi. Jadi antara malam dan siang ya, antara malam dan pagi ya. Jadi samar-samar ya. Jadi penuh dengan misteri ya. Artinya apa? Sihir itu samar-samar. Kemudian para ulama mengatakan sihir itu juga bermakna takhyil ya. Takhayul artinya apa? Melihat sesuatu yang tidak sebenarnya ya. Jadi contohnya ada orang melempar tali ya. Yang aslinya itu apa? Itu adalah tali. Tapi kalau orang itu sudah kena sihir, maka tali itu bisa menjadi ular. Nah, itu sihir. Ya. Jadi merubah pandangan, ya, merubah pandangan. Sehingga kalau orang sudah terkena sihir, pandangannya lain. Ya. Mas, iku ono ulo mas, gede mas. Padahal apa itu? Itu loh, AC itu,
AC itu katanya ular besar. Gini ya. Jadi orang kalau sudah kena sihir, dia akan melihat sesuatu yang lain. Ya, ya ini. Nah, sehingga ketika orang itu kena sihir ya, pandangannya semua berubah. Dia bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Katanya orang sekarang apa? Indra keenam, ya, indigo, ya macam-macam lah ya, macam-macam. Jadi itu sebetulnya takhyil. Makanya di dalam Islam itu tidak boleh kita sering takhayul, sering menghayal, tidak boleh. Ya. Di dalam Islam itu kita harus memperbanyak apa? Zikir. Tapi kalau kita memperbanyak tahyil, memperbanyak menghayal, memperbanyak berhayal, nah ini akan terkena sihir. Ya. Menghayal ya, ketemu dengan artis Korea. Jadi nyawang sopoe koyo artis Korea. Itu sudah kena sihir, Pak. Ya. Itu sudah kena sihir, Pak. Ya. Nggak perlu pakai pil ekstasi, pil koplo ya, nggak perlu pakai sabu, ya. Karena sudah apa? Terkena sihir. Nah hari ini sihir itu banyak macamnya ya. Kita coba memahami dulu definisi sihir ini apa. Jadi sihir itu bisa merubah pandangan seseorang menjadi lain. Dan ini sebagaimana yang difahami oleh Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi di dalam memahami makna sihir itu. Jadi bisa merubah pandangan seseorang. Makanya di ayat ini dikatakan, siapa yang mengajari sihir itu? Yang mengajarkan sihir kepada manusia itu siapa? Setan. Jadi sihir ini bukan datang dari malaikat, tetapi yang mengajarkan kepada manusia itu adalah setan. Sesungguhnya yang kafir itu adalah setan-setan itu. Karena apa? Mereka mengajarkan kepada manusia sihir. Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Haruta wa Marut. Jadi hari ini sihir itu sudah pada tingkatan levelnya yang tinggi ya. Kalau kita melihat sihir sekarang itu sudah menjadi sebuah budaya ya. Budaya itu seperti ketika di televisi itu ada satu acara, mungkin ya kita banyak tahu tentang hipnotis itu ya. Itu juga sihir. Dan itu bagian terkecil saja ya. Ada sihir itu yang secara batin itu juga banyak dengan cover apa pengobatan alternatif ya. Di Malaysia itu ada Pak. Jadi orang datang, kemudian organ tubuhnya itu dibelah dengan pedang begini. Orang melihat seakan-akan dengan nyata dibelah, kemudian diambil organ, salah satu organ tubuhnya ya, hati atau ginjal dan lain sebagainya, terus nanti ditutup, tidak dijahit ya, pakai jempol gini ya. Orang melihat dibelah, orang melihat ditutup, dan organnya diambil ya, dan terlihat ditaruh di atas baskom gitu ya. Percaya kita Pak dengan hal yang seperti ini? Percaya? Percaya ya? Apa ini? Ini pengobatan secara medis atau pengobatan alternatif atau sihir? Sihir ya. Ini sihir. Ya. Jadi pengobatan-pengobatan seperti ini banyak. Maka kalau kita percaya seperti ini yang mengajarkan adalah setan. Ya. Kalau secara logika tidak mungkin. Ya.
Kalau sudah ya namanya kulit itu ya, apalagi terluka, apalagi terbelah begitu, ya mestinya dijahit. Ini tidak pakai jahitan. Ya. Kita bisa melihat seperti itu. Nah, disinilah banyak yang dilakukan. Ya. Dan sihir sekarang ini sudah menjadi bagian budaya juga. Ya. Banyak hal-hal yang dilakukan di tengah masyarakat ini ya, yang kalau kita melihat seperti biasa saja ya. Ada orang itu yang kebal, tidak mampu dibacok, ya, nggak bisa dibakar, nggak bisa, ya, kayak apa? Yang banyak viral itu Pak, ya. Anti panas. Ya, siapa yang mau anti bacok, ya, kan sekarang ada itu, ya, yang viral itu, ya. Ada kelompok apa itu? Ada dari jamaah apa itu ya, kan ada anti bacok ya. Ada mantranya, bisa kebal, bisa ya. Karena memang mempelajari mantra. Dan mantra itu juga dicampur Pak, antara Al-Quran dan mantra-mantra yang diajarkan oleh setan. Begitu juga orang-orang Yahudi. Kitab yang diambil dari di bawah kursinya singgasananya Nabi Sulaiman alaihissalam itu juga isinya itu adalah apa? 2 baris ini isinya Taurat, 2 baris di tengah isinya mantra, 2 baris terakhir isinya Al-Quran. Dan mantra-mantra ini digunakan untuk orang yang ingin kaya, orang yang ingin dapat istri cantik, ya, pelet, ya. Nah, yang celakanya itu digunakan untuk apa? Mencelakai orang lain. Ada yang ingin kebal itu, mantranya juga ada isinya apa? Kun fayakun, ya. Kun fayakun minallah, kun fayakun minam Muhammad, atas berkat Allah, atas berkat kalimat la ilaha illallah, ya. Setitik di langit, ya, tergenang di bumi. Aku menawar dengan api, aku menawar dengan pedang, aku menawar dengan racun. Kun fayakun. Dengan kalimat Allah, sakti. Di Sambas itu ada panglima air. Dia bisa berjalan di atas air. Ada panglima api, ya. Kalau dibakar tidak bisa terbakar. Nah, mantra-mantranya ini dipakai oleh mereka, dan mereka kebal, mereka sakti. Tapi jangan ditulis Pak mantra-mantranya itu ya, bahaya itu ya. Kalau kita meyakini, maka akan berlaku, akan bisa terjadi. Kenapa? Karena itu diberikan, ya, dibantu oleh setan untuk melakukan hal-hal yang seperti itu. Kalau sudah dia ingin kekuatan, ya, jadi ada yang langsung, ya, karena memang setan itu bentuknya ada 2, ya, ada syayatinal jinni wal ins, ya. Wa ja'alna min kulli nabiyyin aduwan lisyayatin, ya, minal jin wal ins. Jadi Allah jadikan musuh-musuh para nabi ini yaitu dari kalangan jin, ya. Dari kalangan setan, ya. Dan setan ini ada 2, yaitu dari kalangan jin dan manusia. Nah, ada orang itu yang langsung kekuatannya itu langsung dibantu oleh jin, ya. Bertapa di atas Gunung Slamet, ya. Gunung Merapi, ono Pak Slamet ya. Gunung ini ya, bukan Pak Slametnya ya. Di atasnya ini bertapa, ya. 40 hari 40 malam, ya. Tidak makan kecuali nasi putih. Dia akan didatangi jin langsung, mengikat satu perjanjian dengan jin, ya. Apa yang kamu minta? Kulo pengen soge, ya. Jinnya akan
meminta kepada dia untuk mengikat satu perjanjian. Ya. Perjanjiannya apa? Hanya pengakuan saja. Ya. Kamu percaya bahwa saya bisa memberikan kekuatan? Percaya. Kamu percaya bahwa saya ini lebih tua 1 hari dari Allah? Percaya. Semua kekuatan akan diberikan kepada dia. Ojo kepingin, Pak. Jangan sampai kepingin ya. Jangan sampai kepingin itu ya. Jangan sampai kepingin. Karena mempelajari sihir itu hukumnya haram ya, haram. Makanya nanti dijelaskan di ayat ini. Ada orang-orang ya yang dia itu tidak ketemu jin, tetapi ketemu dengan manusia. Ya. Beberapa waktu yang lalu ada anak ya hujan-hujan kena petir terus bawa batu ini dicelupno banyu ya bisa menyembuhkan ribuan orang. Sinten Pak? Ya. Wah ini luar biasa ini ya. Dan sejenis itu banyak lagi ya, banyak lagi. Dan orang percaya ya. Apalagi sekarang ini ya, Mbah menising menang nomor 1 apa nomor 2 Mbah ya? Nomor 2 le ya. Diramal ya. Inilah ya. Ketika kita mengetahui bentuk-bentuk sihir ini ya, maka sihir ini jelas bukan dari Allah Subhanahu wa taala ya yang mengajari langsung kepada manusia, tetapi manusia ini ya, belajar kepada setan. Nah, kita lanjutkan. Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut, dan apa yang diturunkan kepada 2 malaikat, yaitu ketika malaikat ini diturunkan di Babilonia. Babilonia itu di mana, Pak? Irak ya, di Irak. Yaitu malaikat yang bernama Harut dan Marut. Banyak versi ya, keterangan tentang Harut dan Marut. Tetapi kita coba mengambil yang pendapat para ulama yang pertengahan ya, yang mewakili semuanya, bahwa Harut dan Marut ini adalah 2 malaikat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan beliau mengatakan wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur ya. Di dalam ayat ini disebutkan tidak ada seorang pun yang belajar dari 2 malaikat ini ya. Belajar apa, Pak? Belajar apa? Belajar sihir ya. Belajar sihir terhadap 2 malaikat ini, melainkan Harut dan Marut mengatakan kepada orang yang belajar sihir kepada mereka itu, innama nahnu fitnatun wala takfur. Kami berdua ini diturunkan oleh Allah di tengah-tengah kalian ini adalah menjadi fitnah, ujian bagi kalian. Wala takfur, dan jangan sampai kalian itu mempelajari sihir ya. Karena sihir ini akan menyebabkan kalian kafir. Kalau kalian meminta untuk mengajari sihir ya, maka ini adalah ujian. Kalau kalian itu tidak mau belajar sihir dan tidak sama sekali ingin belajar sihir, maka kalian memiliki keimanan yang kuat. Kalian lulus dari ujian. Tapi kalau kalian itu ingin mempelajari sihir, kemudian ingin menguasai sihir itu, maka hati-hati, kamu akan kafir, keluar dari agama. Oleh karena itu, diturunkannya Harut dan Marut di muka bumi itu adalah untuk ujian bagi orang-orang beriman ya. Seperti Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan hewan-hewan ya.
Kalau sihir itu ya, ilmu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu sihir itu ada, tetapi ilmu ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang beriman haram untuk mempelajarinya. Ya. Kalau kita lulus dan tidak pernah mempelajari sihir, maka insya Allah kita akan selamat fid dunya wal akhirah. Tapi kalau kita mencoba-coba untuk belajar sihir ini, maka tentu sihir ini dia memiliki sebuah perjanjian dengan selain Allah, dia mempercayai kekuatan yang datang selain Allah, dan dia syarat utama untuk mensekutukan Allah, berbuat syirik. Oleh karena itu jatuh kepada kekafiran. Maka kalau sihir ini adalah sebuah ilmu yang diharamkan oleh Allah, salah satu contoh yang lain adalah hari ini Allah menciptakan hewan yang diharamkan untuk dimakan oleh kita. Apa itu contohnya? Babi. Kalau kita tidak makan babi, maka kita selamat. Dan ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Diciptakannya hewan yang diharamkan ini, ya, tentu bagi Allah Subhanahu wa taala ada hikmah. Kenapa diciptakan babi, hewan yang diharamkan oleh Allah, yang tidak boleh dimakan oleh kaum muslimin, tidak boleh dimakan oleh orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ujian. Begitu juga sihir, tidak boleh kita pelajari. Meskipun kita kadang-kadang tergiur ya dengan sesuatu yang instan ya, yang kadang-kadang ya sekarang ini kita merasa kesulitan mencari ekonomi ya, kok gak soge-soge sih ya apa sih caranya soge, oh gampang ya. Akhirnya semalam dia bermimpi ketemu dengan orang yang berjubah putih, le gelem soge le gelem ba ya, wis engko awakmu tangi tonton nang nisor bantal. Akhirnya apa? Begitu bangun dilihat di bawah bantal ada keris. Ya. Syaratnya apa? Keris iki umban setiap malam Jumat Kliwon. Ya. Nek diramut ya, dirawat maka akan mendatangkan kebahagiaan ya. Gampang golek duit, gampang golek bojo, gampang golek ya pekerjaan. Pokoknya semua instan ya. Dan mudah sekali ya. Biasanya toko iki sepi ya. Begitu oleh keris iki, keris di telepojokan rame ya. Rame tokone ya. Ini karena apa? Ada syarat-syarat yang ya, ketentuan dan syarat berlaku. Jangan dikira melakukan sihir ini, melakukan amalan-amalan seperti ini tidak ada ketentuan dan syaratnya. Ada. Nah, sehingga amalan-amalan yang dilakukan itu menjadikan dia kafir. Nah, ini bahaya sekali. Maka ketika Harut dan Marut didatangi oleh orang-orang yang ingin belajar sihir itu, dia mengatakan, kamu kalau belajar sihir, kamu kafir. Ya. Tapi kalau kamu belajar sihir, saya bisa mengajarkan sihir itu. Ya. Ternyata banyak yang belajar sihir. Dan inilah ujian bagi orang-orang yang beriman. Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Bahkan ya, orang-orang itu belajar sihir untuk apa? Mereka belajar kepada Harut dan Marut ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Untuk apa? Menceraikan, untuk memisahkan antara suami dan istri. Masya Allah. Bukan berarti kalau ada orang yang cerai, wah itu kena sihir ini, ya. Jangan begitu ya, bukan berarti begitu. Tapi ada orang itu yang baru menikah, ya, belum ada satu pekan, 1 minggu.
Ya. Beberapa waktu lalu saya juga pernah ditelepon ya oleh teman dari Kalimantan. Untuk apa? Untuk menyelesaikan, ada orang daerah sini itu yang dia baru menikah. Tetapi ketika proses pernikahan lancar ya, wis seneng podo senengnya. Begitu berjalan 3 hari, apa? Istrinya melihat suaminya itu kayak genderuwo gitu ya. Welek, wambune gak enak ya. Benci, rasa benci muncul ya. Begitu juga suaminya kepada istrinya. Ya. Diolok-olok, dihina ya. Kenapa? Karena melihat istrinya itu gak cantik, jelek, wis pokoknya welek. Ya. Terus bau, wis ndak karu-karuan. Sehingga apa? Muncul benci. Nah, ini ternyata bisa ya. Ternyata bisa. Kemungkinan itu adalah penyebab dari sihir. Karena salah satu sihir yang paling kuat itu adalah memisahkan antara suami dan istri. Ya. Makanya hati-hati Bapak Ibu, kalau di rumah kadang-kadang kok nggak seneng sama istrinya, nggak seneng sama suaminya, hati-hati, barangkali jenengan kena sihir, ya, hati-hati itu ya. Wong biasanya seneng ya, cinta romantis, kok moro-moro ngaplok-kaplokan itu, ya, nah itu hati-hati itu ya. Timbul rasa benci, rasa nggak senang, itu bisa jadi karena ada sihir di dalam keluarga, ya, sihir antara ya suami dan istri. Yufarriquna bainal mar'i wa zawji. Maka di dalam sebuah hadis ya, sebuah hadis dinyatakan sampai pada pada satu ketika ya, bahwa iblis dan teman-temannya ini berkumpul. Apa yang dilakukan? Yang dilakukan mereka adalah memberikan reward, ya, memberikan hadiah, memberikan ya pujian kepada masing-masing yang dilakukan oleh setan ini. Ya. Ada setan itu yang sudah berhasil membujuk orang untuk melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Contohnya, ya, judi, minum khamar, ya, membunuh. Tetapi itu semuanya oleh raja setan ini tidak diakui sebagai perbuatan yang hebat. Tetapi begitu ada yang datang kemudian mengatakan, "Bos, saya sudah berhasil, bos." "Apa yang kamu lakukan?" "Saya sudah bisa berhasil itu memisahkan antara si fulan sama fulana." "Apa yang terjadi?" "Cerai, mereka sudah cerai. Mereka tidak mau rujuk lagi, mereka tidak mau balik lagi." Apa kata iblis? "Na'am anta." Ya. Kata dia apa? "Oke, thayyib, ya, itulah yang aku inginkan. Itulah tujuan kita untuk menggoda manusia itu, memisahkan antara suami dan istri." Jadi dikasih jempol sama raja setan ini ya. Dan ini diceritakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hadis yang berkaitan tentang apa yang dilakukan oleh setan untuk melakukan sihir, ya, terutama apa, memisahkan antara suami dan istri. Jadi hati-hati. Ini juga adalah salah satu perbuatan mereka. Maka di dalam ayat selanjutnya, wa ma hum bidzarrina bihi min ahadin illa biidznillah. Nah, ya, kita tidak boleh takut. Kita juga tidak boleh galau. Kita juga tidak boleh merasa ketakutan ketika menghadapi orang-orang yang tukang sihir itu ya. Meskipun dia itu sorbannya 10 meter ya, atau dia punya kekuatan seluruh dunia, mendatangkan tukang sihir seluruh dunia, kita tidak boleh takut. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Ma yadur wa ma hum bidzarrina bihi min ahadin illa biidznillah. Dan tidak ada yang bisa membuat bahaya ya, memadharotkan seseorang pun. Tidak ada yang bisa membahayakan seseorang pun ya, illa biidznillah, kecuali atas izin Allah. Nah, ini harus yakin. Meskipun ya ada yang datang, kon tak dukono lho. Dukune iki hebat ya, dari Gunung Merapi. Ya. Koncone mak lampir ya. Ya. Pokoknya dukune iki dukun sing paling top. Ya. Sampai di Indonesia ini ada Persatuan Paranormal Indonesia, namanya apa? Persatuan Paranormal Indonesia, PPI. Ya. Loh, belum pernah dengar Pak ya? Ini sudah terkenal, ya. Coba nanti di Google ya, tapi jangan nyari dukun Pak ya. Persatuan Paranormal Indonesia. Oh ini pejabat-pejabat ini dan artis-artis kenal Pak, ya. Karena jenengan niki orang-orang yang soleh, insya Allah ya, orang-orang yang beriman. Tidak mungkin kita sampai mengenal tukang sihir itu, apalagi ketua paranormal Indonesia. Ya. Itu masuk orang Pak. Ya. Saya pernah membaca itu ketua Persatuan Paranormal Indonesia. Ya. Itu punya visi dan misi. Bahasanya ya mensejahterakan bangsa. Tapi apa? Dengan cara mereka, dengan cara paranormal ini. Makanya kalau ada viral paranormal memprediksi Indonesia tahun sekian itu begini ya. Mereka sudah dibisiki Pak. Dibisiki oleh siapa? Oleh setan-setan ini. Dan mereka punya perkumpulan, punya kelompok. Sehingga hebat-hebatan ya. Yang dari Bali itu ketuanya siapa, yang dari Jawa Timur ketuanya siapa, pusatnya di mana. Ya. Apalagi budaya sihir ini sudah melembaga, ya. Ada budayanya, ya. Ada apa? Ritualnya. Ya. Nah, ini bahaya. Kalau kita tidak memiliki tauhid yang kuat, kita akan tergoda. Kita akan mudah sekali terpengaruh dengan hal-hal yang seperti itu. Sehingga kita harus meyakini meskipun mereka bersatu ya, paranormal se-Indonesia, kemudian seluruh dunia, se-Asia, Eropa ya, seluruh dunia bersatu padu untuk membahayakan kita misalnya ya, kita tidak boleh takut. Kenapa? Tidak ada sesuatu yang membahayakan diri kita kecuali atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak apa-apa melakukan sihir ya. Dan sihir itu ada. Tetapi kalau Allah tidak mengizinkan mengenai diri kita, tidak akan bisa. Tidak akan mampu. Meskipun mereka bersatu mengerahkan semua kekuatan setan ya. Tidak akan bisa mengenai kita. Sehingga kita tidak boleh takut, tidak boleh cemas, apalagi was-was, ya. Apalagi was-was. Ya. Kemudian, wa yata'allamuna ma yadhurruhum wa la yanfa'uhum. Jadi mereka itu belajar sihir itu tidak mendatangkan madharat, ya. Tidak bisa memadharatkan seseorang sedikit pun dan tidak bermanfaat bagi dia. Jadi kalau ada orang yang belajar sihir, ya belajar kekuatan, yang belajar supranatural, itu tidak mendatangkan manfaat sama sekali bagi dirinya dan juga tidak bisa membahayakan seseorang pun kecuali atas izin Allah. Makanya di dalam Islam itu sihir, mempelajari sihir itu haram, tidak boleh. Apalagi mengamalkan sihir. Walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Nah,
Maka orang-orang yang belajar sihir, orang-orang yang dia ingin mengetahui sihir, mengamalkan sihir itu, mereka telah menjual. Menjual apa? Keimanannya. Mereka menjual keimanannya dengan apa? Dengan sihir. Naudzubillah min dzalik. Jadi bahasanya kalau orang yang sudah mempelajari ilmu sihir, mengamalkan sihir, dia telah menjual keimanannya. Dijual dengan apa? Ditukar dengan apa? Keimanan ditukar dengan apa? Dengan sihir. Dan kata Allah, ma lahu fil akhirati min khalaq. Dan di akhirat dia tidak mendapatkan apa-apa. Artinya apa? Ya. Dia tidak mendapatkan apa-apa itu ketika dia di dunia, dia mendapatkan azab dari Allah, siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Di dunia dia senantiasa gelisah, tidak merasa puas, dan ketika dia meninggal dunia, dia tidak akan mendapatkan apa-apa, ya, kecuali apa? Azab. Tidak mendapatkan balasan apapun, ya, tidak mendapatkan balasan kecuali azab dari Allah Subhanahu wa taala. Di alam kubur diazab oleh Allah, di padang mahsyar, ya, di ketika menerima kitab, kemudian ketika melewati sirat, semuanya. Kenapa di sini tidak dikatakan bahwa dia dimasukkan ke dalam neraka? Tidak disebutkan. Tetapi apa ya? Malahu fil akhirati min khalaq, di akhirat tidak mendapatkan apa-apa. Ya. Jadi tidak ada kesempatan untuk masuk ke dalam surga, sudah kekal karena mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Bahayanya ilmu sihir itu karena apa? Dia terjerumus kepada kemusyrikan. Nah, hari ini banyak tawaran-tawaran itu, ya. Banyak. Kalau kita tidak ingin belajar ilmu sihir, mereka yang menawarkan secara langsung, ya. Bahkan mungkin muncul dalam mimpi kita, ya. Dan hari ini apalagi aneh-aneh, ya, aneh-aneh. Banyak orang-orang aneh-aneh sekarang ini, ya. Dan itu dipercaya, ya. Ada yang ngaku Nabi Musa, ya. Ada yang ngaku Nabi Musa itu, cucunya Nabi Musa, ya. Dan yang percaya itu ya setingkat ada, ya, doktor dan lain sebagainya. Nah, ini juga hari ini semakin aneh, ya. Nah, ini macam-macam orang yang terkena sihir. Wala bisa masyarobihi anfusahum laukanu ya'lamun. Dan sungguh jelek, ya, perdagangan mereka, yaitu menukar antara keimanan dan sihir tadi, dan dengan ilmu sihir tadi. Laukanu ya'lamun. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah, ya, apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Kita ambil pelajaran bahwa di dalam ayat ini banyak pelajaran yang harus kita ambil, ya. Yang pertama adalah jangan sampai ada keinginan di dalam diri kita, ya. Jangan sampai ada keinginan untuk mempelajari ilmu sihir, ya. Meskipun ya coba-cobalah, ya. Meskipun coba-coba, jangan sampai ada keinginan itu. Kenapa? Karena resikonya adalah kita mengorbankan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mengamalkan sihir itu resikonya adalah dia akan bersekutu dengan siapa? Dengan setan. Berteman dengan setan. Sementara inna kaidasyaitani kana dha'ifa. Sungguh, ya, kekuatan setan itu lemah sekali. Tidak ada, ya, ikatannya setan itu lemah sekali. Maka jangan sampai kita tergiur, apalagi pengen, ya. Nah, apalagi hari ini itu ya macam-macam lah, ya, keinginan-keinginan yang belum tercapai, ya, dengan jalan pintas belajar sihir, ya, jadi orang hebat, jadi orang yang, ya,
viral, terkenal ya. Dengan apa? Dengan ilmu sihir. Tontonan-tontonan di televisi itu kebanyakan adalah sihir. Bahkan game-game yang dimainkan oleh orang-orang ini ya, kebanyakan kita itu adalah sihir ya. Ada game itu apa? One World Order, menguasai dunia, membangun kerajaan-kerajaan ya. Itu game-game yang dibuat oleh orang-orang Yahudi yang memang dengan apa? Dengan sihir-sihir mereka, orang-orang itu akan bisa terlenakan dengan rancangan-rancangan orang-orang Yahudi menguasai dunia. Mereka akan mengikuti semua ya, protokol-protokol yang sudah dibangun oleh mereka. Ini bahaya. Kemudian jangan sampai juga menjadi korban sihir ya. Kita sudah tidak mau mempelajari sihir, tidak mau mengamalkan sihir, tidak mau bersekutu dengan setan ya. Tapi jangan sampai jadi korban. Loh kok bisa? Bisa. Kenapa kita sering menjadi korban sihir? Kalau orang-orang yang memiliki kekuatan sihir, orang yang bisa mensihir orang lain, mengamalkan sihir, karena apa? Dia memiliki kekuatan dan memiliki perjanjian dengan setan. Mereka akan lemah, mereka akan tidak berdaya manakala orang itu memiliki keyakinan yang kuat dan kemudian dia memiliki apa? Satu kondisi kebersamaan yang kuat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka sihir itu dilawan dengan apa, Pak? Dengan zikir ya. Sihir itu dilawan dengan zikir. Maka jangan sampai kita terlena, jangan sampai kita tidak berzikir. Apalagi kalau kita ini sering yang kita keluarkan dari mulut ini mantra-mantra ya, nyanyian-nyanyian, bukan zikir tapi nyanyian-nyanyian. Itu mantra setan itu. Ya. Kalau yang lebih banyak keluar dari mulut kita ini mantra-mantra setan, ya. Kita ini jadi korban apa jadi tukang sihir? Bisa jadi kita jadi korban, ya, korban sihir. Kenapa? Ya, diam-diam, ya, tangan kita gini-gini sendiri, ya, kaki, ya, gini-gini sendiri, kaki mulai tangan, kaki, akhirnya seluruh badan, ya, joget-joget dewe, ya. Mantranya setan ini luar biasa. Maka kalau kita tidak mempelajari ilmu sihir, mengamalkan sihir, bersekutu dengan mereka, jangan jadi korban. Karena kalau jadi korban sihir ini, setiap hari jadi korbannya tukang sihir ini, kita juga nanti akan bisa menjadi apa? Bagian dari mereka. Jangankan kita ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah terkena apa? Sihir. Karena ada pembantunya Rasulullah itu dari orang Yahudi itu apa? Menemukan rambutnya Rasulullah itu ya. Kemudian ditaruh di boneka ya. Boneka itu kemudian Rasulullah disihir pada 11 titik ya, 11 titik. Ya, sehingga beliau ya badannya terasa apa? Merasakan demam ya selama 40 hari ya. Tetapi tidak menghilangkan akal sehat beliau, tidak menghilangkan kesadaran beliau, nggak sampai ya. Tapi kondisinya apa? Ya terganggu aja ya. Terganggu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan obatnya ya. Dengan apa? Rasulullah bertemu dengan malaikat Jibril melalui mimpi. Dan kemudian turunlah ayat yang setiap ayat yang dibaca itu menghilangkan ya, melepaskan buhulnya 11 titik tadi itu. Yaitu surat apa? Surat Muawwidhataini ya, yaitu surat Al-Falaq dan surat An-Nas.
Itu jumlahnya 11. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. 5 ayat. 5 ya, ikatan ini lepas ya. Kemudian qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi 6 ayat berikutnya melepaskan 6 ikatan ya. Titik yang di apa namanya? Santet ya, disantet ya, disantet. Dan dimasukkan santetnya itu dimasukkan di dalam sumur tua ya di Madinah sana dengan orang-orang Yahudi, disantet sama orang Yahudi ya. Kemudian dengan surat Al-Falaq dan An-Nas itu akhirnya apa? Terlepas ikatan ya. 11 ikatan. Banyak itu ya. Enggak tahu titik mana saja itu ya. Yang biasa nyantet mesti tahu ini. tapi di sini insya Allah nggak ada yang nyantet ya. Yang biasa nyantet nggak ada ya. Ya. Tapi yang nyantet biasa tahu itu titik-titik mana saja yang biasanya ya dipakai untuk nyantet itu. Nah, oleh karena itu ketika kita merasa badan tidak enak ya, terasa panas dan sebagainya, cukuplah ya kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan membacakan surat Al-Falaq dan An-Nas ya. Bismillah. Kenapa? Karena sihir itu bisa hilang dengan zikir. Maka Rasulullah mengajarkan kepada kita zikir-zikir ya, termasuk berzikir di waktu apa? Di waktu petang. Karena apa? Setan itu biasanya, sihir itu biasanya nyerangnya itu pada waktu apa? Antara ya sore itu menjelang malam ya. Pergantian siang ke malam ya, yaitu waktu maghrib itu ya. Ya. Nah, makanya di situ kita dianjurkan untuk berzikir. Dengan zikir apa? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'un alim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa ya. Banyak zikir-zikir yang harus kita amalkan sehingga apa? Kita terlindung dari apa? Dari sihir. Juga setan itu juga akan menyerang ketika apa? Pergantian malam ke siang. Jadi menjelang subuh itu santet itu mandi, manjur itu ya. Jadi ya biasa mudah sekali kena santet itu, kena sihir itu ya. Jadi di situ serangan-serangan setan itu. Ya. Makanya disitulah kita diajarkan menjaga zikir pagi dan petang ya. Zikir sobah wal masya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah hikmah yang bisa kita ambil dari ayat ini agar kita terjauh dari sihir ya. Intinya adalah kita betul-betul menjaga zikir kita kepada Allah. Kita mengingat Allah, kemudian kebersamaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala harus betul-betul kita jaga. Pagi, sore, petang kita harus senantiasa bersama Allah. Caranya bagaimana? Kita senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan berzikir kepada Allah hati kita tenang. Tidak was-was terus. Kenapa? Karena setan itu selalu menggoda kepada kita dan menjadikan diri kita was-was. Yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Kalau tidak dengan bentuk jin, maka setan itu dia akan berubah menjadi manusia. Dan hari ini banyak dari setan berbentuk manusia yang menjadikan kita was-was, ya. Mengatakan yang salah menjadi benar, yang benar menjadi salah. Apakah kita hari ini berhadapan dengan jin? Tidak. Yang kita hadapi apa? Setan berbentuk manusia ya. Yang mengolok-olok ulama itu apa? Jin. Jin apa setan?
Setan berbentuk manusia, ya. Yang berbuat dolim kepada umat Islam ini siapa? Jin apa manusia? Ya. Kalau dia itu masuk ke dalam tubuh manusia, itu jin yang dolim, itu setan, ya. Tapi kalau kita ini senantiasa berzikir kepada Allah, mengingat kepada Allah, tidak berkhayal, ya, insya Allah kita tidak sampai bisa dimasuki oleh jin-jin yang dolim ini, ya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini, ya, terkait dengan ayat ini. Ini kita berbicara tentang perbuatan orang-orang Yahudi yang memang kenapa mereka ini tidak sama sekali memiliki kecenderungan untuk mengikuti kebenaran, ya. Meskipun dia tahu kalau itu benar, meskipun dia tahu sihir itu haram, tapi dia lakukan, ya. Itulah sifat orang Yahudi. Jadi kebenaran itu di mata mereka itu ya subjektif, ya. Bukan sesuatu yang mutlak, masih bisa dinego, ya. Sehingga orang-orang Yahudi tahu kalau itu benar, tapi tidak diikuti. Makanya kalau kita itu sudah tahu itu benar, kalau tidak kita ikuti, ya, kita termasuk bagian dari mereka. Sifat-sifat orang Yahudi yang memang tidak sama sekali mengikuti kebenaran yang datang dari Allah dan Rasulnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini, dan insya Allah kita akan lanjutkan pada ayat berikutnya insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Barakallahu fikum, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.